Astaga. Astaga, baru dimulai marahnya aku Edo ay. Capeknya aku ngomong itu apa sih tadi aku bilang itu? Sudah itu ngomong. Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asil Channel Malika Motor Deko, belajar beramal pasnya buat teman-teman ya. Masih ditemani teman-teman yang tidak jelas ini akan mengeksekusi ini guys. Ada proyek Satria Hiu ini guys. Yang kondisi motornya lumayan tebal nih, catnya nih. Ini akan dikupas guys. Bagaimana proses dari dua tak ini. Dan sebelum saya memulai videonya, jangan lupa guys ya, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, bye bye. Oke guys, kita langsung ke proses pembongkarannya untuk revamp full dari Satria Hiu 2 tak lover ini teman-teman. Masih ditemani oleh tim-tim gabut dari Malika Motor Deko yang menikmati masa liburnya teman-teman, dan ada pula yang menikmati libur panjang dari sekolahnya, dan ada juga yang betul-betul menikmati libur panjangnya teman-teman. Oke, disimak terus videonya teman-teman. Untuk revamp full Satria Hiu ini ingin dirubah warnanya teman-teman ya. Untuk bodi ini mintanya owner warna biru putih, dan untuk rangka ini kembali silver, dan untuk kaki-kaki bambu dan swing arm tetap silver, dan untuk bak mesin itu abu-abu metalik teman-temannya. Pokoknya distandarin lah. Untuk proses pembongkaran ini lumayan cepat teman-teman ya, karena kan tim gabut ini banyak sekali, jadi tangan lumayan banyak lah. Jadi untuk proses pembongkaran ini nggak nyampe sejam udah berantakan semua nih teman-teman. Oke, disimak terus videonya teman-teman ya, jangan kemana-mana, dan jangan lupa yang pasti yang belum bergabung dengan channel ini dan terus penasaran dengan proyek-proyek Malika Motor Deko, silahkan dukung terus channel ini teman-teman ya, dan aktifkan yang pasti notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan proyek-proyek terbaru dari Malika Motor Deko. Oke, ini dia setelah dilakukan proses pembongkaran untuk bagian bodi-bodinya teman-teman ya, dan ini tinggal membongkar bagian yang lengket-lengket di rangkanya teman-teman ya. Ini saya simpuni dulu barang-barangnya, kemudian saya lakukan pembongkaran untuk bagian yang lain-lainnya teman-teman ya. Untuk videonya saya singkat saja, jadi tidak terlalu panjang durasinya teman-teman ya. Nanti teman-teman bosan mendengar suara dari tukang deko ini. Oke, ini dia teman-temannya, langsung saja keesokan harinya dieksekusi oleh tim Malika Motor Deko. Dan ini untuk rangka ini di pine remover teman-teman ya, dikarenakan udah pernah dicat, dan ada pula yang berkarat dan bopeng-bopeng lagi temannya, maksudnya cipe-cipe itu akan didempul yang pastinya untuk di bagian bawah aki teman-teman. Oke, lebih singkat lagi, ini sudah dilakukan proses pengupasan melakukan pine remover, dan ini siap saya lakukan proses dasar epoksi. Dan ini untuk bagian tangkinya teman-temannya, ini sepertinya bekas gerinda kawat, dan ini untuk bagian rangkanya teman-teman ya, ini sudah dihaluskan menggunakan amplas 150 teman-teman ya.
untuk bagian karat-karatnya nih. Oke, kita langsung ke proses dasar epoksi. Untuk dasar epoksi ini saya lakukan menggunakan produk dari Danapine yang untuk perbandingan epoksi ini 41:4 teman-teman ya. Dan untuk kelebihan dari Danapine ini, epoksinya jika udah kering dia keras teman-teman ya, jadi merekat, lengket lah gitu teman-teman ya, jadi lumayan lah. Dan untuk proses rangka ini agak lumayan lama teman-teman ya, dikarenakan ini background saya Malika Motor Deco nih harus saya bongkar teman-teman ya, dikarenakan ini tanah orang teman-teman. Jadi waktu numpang Malika Motor Deco sudah habis, jadi ya mesti sabar, jadi harus merenovasi bengkel dulu. Jadi untuk di video ini saya hanya bagikan part satunya dulu untuk pengecatan bagian rangka dan lain-lainnya teman-teman ya, dikarenakan ini ditakutkan berkarat, jadi saya harus epoksi dulu untuk bagian rangka dari Satria Hiu ini teman-teman. Kemudian saya harus membongkar bengkel dan merenovasi rumah nenek saya di sebelah teman-teman ya, karena kan barang numpuk dari gudang ini teman-teman, jadi harus menyusunnya dengan rapi agar supaya enak bergerak teman-teman. Oke, lanjut ke video. Dan ini untuk bagian swing armnya teman-teman ya, dan ini juga ada sedikit bagian yang akan nantinya saya dempul teman-teman. Dan untuk pengeringannya lumayan nih teman-teman, mungkin sekitar semingguan ini saya harus mengerjakan bengkel. Jadi saya harus mengeringkannya terlalu lama kali teman-teman ya. Nantinya saya akan dempul dulu dan saya langsung haluskan teman-teman. Oke, ini bagian bambu dan ini bagian tangki teman-teman ya. Ini sudah mau berkarat sebenarnya teman-teman, jadi harus diamplas ulang, jadi baru diepoksi secepatnya untuk mengantisipasi karat itu timbul lagi teman-teman ya. Oke, ini dia untuk bagian bak mesinnya teman-teman ya. Dan ini untuk bagian tutup magnetnya teman-teman. Ini lumayan nih teman-teman ya proyek nih. Dan untuk bodinya ini saya lakukan proses pengupasan teman-teman, dikarenakan untuk bodinya ini catnya sangat tebal teman-teman ya. Untuk bodi belakang itu ada bagian yang kurang lebih 4-5 lapis teman-teman, dan bagian sayapnya. Oke, ini dia epoksinya teman-teman ya. Dan ini setelah saya lakukan proses dasar epoksi, dan kemudian saya akan masukkan ke dalam teras nenek saya ini teman-teman. Jadi sekarang nih mainannya di teras rumah, dan ini gudang akan saya siap eksekusi. Dan untuk videonya nanti saya singkat saja teman-teman ya, untuk ke proses pengecatannya setelah saya lakukan proses pembongkaran. Dan ini bagian swing armnya teman-teman. Ini ada sedikit didempul di bagian sebelah kanan di atas kalipernya teman-teman ya. Mungkin bekas gerinda dulu waktu pengerjaan pertamanya kali atau sebelumnya, karena ini motor bekas teman-teman ya. Oke, seperti teman-teman lihat sendiri, ini bengkel sudah terbongkar, dan ini saya singkat untuk videonya. Ini sudah saya dempul dan sudah saya haluskan, dan ini siap saya lakukan proses pengecatan teman-teman ya. Dan ini untuk bagian bak mesinnya ini sudah saya haluskan, dan ini sudah pokoknya siap disemprot lah teman-teman, sudah halus. Oke, kita ke bagian rangka dulu teman-teman ya. Untuk cat saya menggunakan silver metallic dari produk Top Color teman-teman ya.
Untuk perbandingan catnya itu 1:1 dengan tindernya teman-teman. Dan untuk ketebalan ini saya melakukan sebanyak kurang lebih 2-3 lapis teman-teman ya, karena mengantisipasi belang-belang pada plat-plat ini mungkin ada yang tidak terkena semprot, jadi kita mesti harus perhatikan di bagian-bagian lengkungan-lengkungan, sambungan-sambungannya teman-teman ya. Dan untuk rangka nih, dan untuk segitiganya bagian komstirnya ini nantinya hitam teman-teman ya. Ini saya harus melakukan proses pengecatan dulu, dikarenakan untuk proses membungkusnya itu agak lumayan repot sih teman-teman ya kalau segitiga ini, karena tempat dudukan saya mendeko ini seperti ini teman-teman ya. Udah jarang saya gantung dikarenakan tempat sudah mengalami kesempitan, jadi saya harus mengakali bagaimana cara saya lakukan proses pengecatan teman-teman ya. Oke, ini untuk bagian swing armnya teman-teman ya, atau bisa dikatakan lengan ayun belakang. Ada juga yang mengatakan swing arm, ada juga yang mengatakan garpu belakang. Sembarang lah teman-teman, namanya juga nama, masing-masing bengkel punya nama sendiri ya. Dan ini nantinya ada stiker yang lengket di bagian swing arm ini teman-teman ya, untuk tekanan ban. Teman-teman pecinta dua tak lover pasti sudah paham, ada stiker-stiker yang mesti ditempelkan di bagian part-part Satria Hiu ini teman-teman ya, untuk mengembalikan model-model orinya teman-teman ya. Dan ini untuk restorasi ini menyesuaikan budget saja teman-teman. Oke, ini dia untuk bagian bak mesinnya teman-teman ya. Ini untuk catnya, ini cat top color teman-teman ya, mereknya kode catnya namanya blue black metallic, namun saya agak campurkan hitam sedikit dikarenakan owner minta agak sedikit gelap dari warna standarnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Dan untuk ini tangki, pastinya tangki itu warnanya hitam teman-teman ya, dikarenakan biasanya terkena bensin, jadi kalau warna hitam kan gak terlalu kelihatan teman-teman. Kalau warna-warna terang seperti motor-motor sport itu kadang menguning sampingnya teman-teman ya. Oke, saya singkat daripada terlalu banyak bicara teman-teman ya. Ini dia setelah saya lakukan proses penyemprotan di bagian silver metalik dan hitam dan part-part lain dari Satria Hiu ini. Nah, dan ini tinggal saya lakukan proses pengekliran teman-teman. Dan ini dia untuk bagian bak mesinnya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke proses pengekliran. Untuk proses pengekliran saya menggunakan produk dari Danagloss teman-teman ya, yang perbandingannya ini saya bikin 4:1:4. Ini yang umum teman-teman ya, karena kan untuk rangka ini proses pengecatan clear coat ini saya lakukan kurang lebih 2-3 lapis teman-teman ya, karena kan ya seperti saya katakan tadi, yang bagian plat-plat ya atau bengkok-bengkoknya ini teman-teman harus mesti diperhatikan teman-teman ya, jangan sampai ada yang tidak terkena clear coat. Jadi untuk durasi itu mungkin teman-teman sebenarnya sih 2 lapis sudah cukup, namun ya begitulah, untuk proses-proses yang begini itu susah teman-teman ya, untuk yang bagian plat-platnya, sambungan-sambungannya, jadi kita mesti harus perhatikan. Jadi kurang lebih itu sampai 3 lapis.
Dan ini untuk bagian swing armnya teman-teman. Ini udah saya tempelkan stikernya bagian samping. Di dekat rantai itu ada ukuran tekanan ban dan muatan teman-teman. Dan ini untuk bagian shock. Dan untuk stiker di tangki saya tidak tempelkan teman-teman. Nanti saya tempelkan setelah proses pengekliran dan atau setelah proses pemasangan yang pasti teman-teman. Dan ini untuk bagian tangkinya teman-teman. Ini tangkinya saya bikin polos untuk stikernya biar nanti ditempel setelah proses clear coat ini kering teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, setelah saya lakukan proses pengekliran sebanyak kurang lebih 2-3 lapis teman-teman untuk bagian rangka, dan untuk bagian-bagian lainnya itu hanya 2 lapis saja teman-teman ya. Namun untuk bak mesin ini saya bikin slow dry, yakni 4:1:3 teman-teman ya, biar dia lebih mengkilat gitu teman-teman ya. Dan untuk proses pengeringannya ini kan lumayan lama nih teman-teman, karena kan saya harus mengerjakan bagian bodi-bodinya dulu yang sudah saya kupas sebagian teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman ya, seperti saya katakan tadi, abu-abu blue black metallicnya ini agak gelap, jadi ya begitulah teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mau singgah di video Malika Motor Deco, dan nanti kita kembali ke proses pengecatan bodi ini teman-teman ya. Dikarenakan untuk bagian ini saya hanya lakukan dasar epoksi ini hanya sebagian teman-temannya, dikarenakan masih ada sayap, kalau nggak salah sayap luar ini yang belum saya kupas teman-temannya, belum rampung. Jadi nanti kita kembali langsung ke proses pengecatan bodi-bodi ini teman-teman ya. Dikarenakan untuk bodi ini warnanya biru putih, dan nanti yang pasti di clear bersamaan dengan stikernya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah mau singgah. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada ilmu silakan teman-teman mengambilnya jika bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat silakan teman-teman tinggalkan video yang tidak bermanfaat ini, dikarenakan rugi teman-teman yang pastinya kalau nonton video yang tidak bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.